Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di ruang jeda. So, seperti biasa, gue akan ngebahas tentang kehidupan seseorang nih di sini. So, please welcome hello Angeline Vivian. Halo Bristers. Yang biasa gue panggilnya Tosca. Tosca. Mungkin teman-temannya tahu kenapa Tosca. Gue sih manggil dia gara-gara @Tosca. jadi gue udah refleks aja manggilnya Tosca ya udah. Boleh kalau misalnya prefer panggil Tosca boleh dipanggil Tosca. Mungkin Bristers di rumah udah pernah ada yang ngelihat sosok Tosca di depan gue nih. Gue yakin pasti banyak yang tahu, apalagi gamer Indonesia nih kayaknya. Aduh, enggak lah, belum terkenal itu, Kobert. So Bristers, ini Tosca, gue kasih sedikit gambaran, dia ini e-sport enthusiast ya. Jadi emang dia nih bicaranya hobi banget di dunia game mobile terutama ya. Benar. Bisa dibilang gitu, kok Albert. Right. Nah, ini gamer langsung pada melotot semuanya. Aduh, melotot semua. Siapa ya? Kayaknya gue pernah lihat dia pasti gitu-gitu deh. Coba gue kenalin diri dulu kali ya. Oke, so boleh. hello Bristers. Good afternoon. My name is Angeline Vivian. Biasanya gue dikenal sebagai Tosca. Itu nickname handle gue di dunia e-sport. Kalau misalnya a little bit about myself, gue sekarang merupakan general manager dari Morph Team, yaitu the first beyond e-sport team in Indonesia. And gue juga menjabat sebagai foundernya Teletv, yaitu social entertainment group pertama di Indonesia. Gitu. Wow. Emang kehidupannya di dunia digital kayaknya. Maya meraba di digital gimana gitu. Ini untung gue bisa ketemu langsung nggak via digital juga. Kan awalnya digital kita. Oh bener juga. Iya. Gara-gara satu aplikasi. Betul, itu ya. dari online jadi offline. Tapi wow, I'm really grateful sama happy karena ini salah satu cabang yang maksudnya orang Indo tuh banyak banget yang demen nih sama dunia ini nih. Dan gue jujur maksudnya era gue nggak ada. Intinya gitulah. Kelihatan umurnya ya kok ya. Ketahuan. Kalau gue sebut nama gamenya mungkin lebih ketahuan lagi nih. Gitu. Dulu ya udah kita sebut aja gamenya. Game gue tuh dulu cuma Warcraft. Diablo, Starcraft, apalagi sih game-game gue gitu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kok Albert sudah late 30s atau early 40s guys. Kita sudah semi senior lah ya. Jadi emang waktu di era gue mungkin gaming ada, cuma nggak sampai sekuat itu. Benar. Dulu zaman era angkatan gue paling banyak Ragnarok, Gunbound. Itu yang MMORPG lagi booming banget tuh era-era itu tuh. Yang grinding di warnet sampai jam 3 pagi, paket malam gak pulang. Betul. Ya kan. Makan mie instan sampai meninggal di warnet ya kan. Dulu temen gue banyak banget yang ngajakin begadang sampai di warnet yang kayak I can sleep in my bed. Gue pernah juga on my bed, cuma ngerti nggak? Gue pernah tidur di warnet juga. Oh, wow. Like when I was like really young ya, sebelum gue ngerti ada dunia ini, when I was starting kayak karir aku itu dulu juga pernah tidur di warnet. Kayak suka banget ngomong kayak bangunin gue dong 2 jam lagi gitu, nunggu download atau nunggu apa event gitu, ngantuk gak kan tidur 2 jam di kursi. Wow. Gak di zaman Koko doang, di gue juga masih ada sampai sekarang. Gue sih jujur gue nggak pernah. Serius? Gue nggak pernah sampai begadang menikmati, maksudnya I don't know, ini gue ya Bristers ya, ini gue ya Tosca ya. I rather sleep on my bed instead of sitting down waiting for downloadnya kelar atau apa. I'm just not really into it. Mungkin karena pribadi gue juga nggak sampai gimana sama game ya. I play games, cuma gue nggak sampai yang kayak kusuk. Gue nggak bela-belain yang kayak aduh ini nanggung nih, gue udah mau dapet itemnya atau apa. Kalau gue ngantuk gue prefer tidur gitu. I see. Kasarnya gitu. Cuma nih gue itu perspektif gue. Gue pengen nanya dari perspektif seorang gamer. Gue bisa relate lo sebagai gamer juga dong. Bisa. Why?
So when I was younger, it's because gue ngeliat game itu as activity that I really like doing. It's fun, kayak hobi kan, hobi banget to a point where kayaknya itu prioritas utama lah di hidup. Jadi everything that I do revolves around games. Apapun yang gue lakuin di keseharian gue itu yang prioritas utamanya adalah game terlebih dahulu. And karena gue anaknya juga dulu not good at socializing, gak bisa komunikasi sama orang, so gue melihat game itu merupakan alternatif aku untuk ngobrol. Karena gue gak berani ngobrol kayak gini. If you see me, Ko Albert, kayak 6 tahun yang lalu, Vivi yang Koko lihat sekarang tuh bukan Vivi yang dulu. It's quite different. Kayak gue gak bisa ngobrol depan kamera. I'm not gonna be able to talk in front of a podcast. Makanya gue ngelihat game itu merupakan sarana gue untuk bisa ngobrol sama orang, cari orang yang understanding, cari orang yang gak bakal judgmental. Karena kita semua di belakang layar. They don't know who we are, we don't know who they are, ya kan? Interesting gitu. banget sih. Jadi akhirnya dari gua gak punya, ability untuk ngobrol itu, gua cari suatu sarana yang bisa menyalurkan kayak, oh gue bisa ngobrol sama orang nih gitu. Dan dulu I didn't have many friends back then. Jadi when I was younger tuh Vivi victim bullying actually for 6 years. So it was quite traumatic for me to also make new friends kayak offline ya. Jadi akhirnya gaming itu bikin suatu wadah yang kayak oh ternyata masih ada loh orang yang sayang and mau ngobrol sama aku gitu. Wow, this is sad. Cuma Yeah. Bristers, sorry kita intermezzo dikit karena gue dengar kata-kata bully nih. Yes. Ini something yang gue rada pingin spot on karena bullying itu kan nggak sehat sama sekali. Bener, I agree. I've never opened up about me being bullied in the past. Sampai hari ini. Well, this is gonna be exclusive for you guys di Albert Podcast. Silakan nonton. Jadi gue selalu suka kalau ada kata-kata yang seperti itu. Kayak apa ya? Being bullied atau being yang something yang a bit bisa merusak mental orang. Itu something yang pretty much I hate. yes. Jujur. Dan makanya gue pingin Bristers juga tahu or someone yang mungkin nonton gue sebagai victim atau pembuli bahkan what they should do gitu. Okay. Boleh nggak share Boleh. experience lo? Kalau menurut aku sih kalau untuk yang dibully dulu deh, karena menurut aku stakeholder paling penting ketika ada skenario bullying adalah the victims itself. Karena I understand kalau you guys are being bullied right now, gue juga pernah karena dulu gue dibully karena fisik. Because I'm overweight. Jadi sampai sekarang pun bisa dilihat ya guys, gue masih agak overweight. Cuman Body maksud gue shaming. adalah mungkin anak kecil juga nggak aware ya tentang adanya body shaming dan lain-lain. Jadi they use it against me gitu. Karena biasanya lebih banyak orang overweight tuh lebih minoritas ya dibandingin majority-nya biasanya ideal or skinny gitu. Dan akhirnya banyak banget cerita di mana gue dikata-katain kayak lu gajah lah, lu gendut lah, like like just go kill Physical yourself. abuse Ya kayak kurang lebih lah. oh ya kurang lebih kayak itu bisa dibilang makanan sehari-hari gue selama 6 tahun. And if you're being bullied right now, first of all, gue bakal minta tolong ke kalian untuk search someone that you trust. Like maybe your mom, your dad, it can be your friend, your counselor at school, anyone that can help. Itu biasanya helping. Kayak try to tell them the situation that you're in, ngobrol kayak halo bu, pak, or mama, papa, aku dibully nih, kayak aku nggak suka, aku merasa ini nggak fair buat aku. Say what you have in your mind. Kayak jangan, I know it's really hard dan sometimes kita afraid karena kita yang selalu disalahin, takutnya ketika kita speak up kita disalahin lagi. Betul. I completely understand. Tapi if you want the situation to be better, then nomor satu adalah find someone that you trust, tell them about your situation and tell them about how you feel gitu. Maka dari situ biasanya ada beberapa yang apalagi kayak authority sekolah atau orang tua yang quote unquote lebih dewasa bisa nge-reach out ke pihak yang berwenang untuk ngasih step-step selanjutnya untuk nge-solve case bullyingnya gitu sih. Kalau enggak, other than that, maybe what I did was gue change my environment. Gue pindah ke environment yang less toxic. Gue dulu sempat pindah sekolah dan lain-lain karena teman-temannya nggak fit lah sama gue gitu. So you can maybe try to talk about that to your mom or to your dad atau your guardian lah. Kayak, oh ma, pa, gue kurang suka sama teman-teman gue di sini, gue mau pindah. Terus kalau untuk kalian yang suka ngebully orang, careful, the tables do turn around. Careful. Karena gue ngelihat banyak banget teman-teman gue juga dan termasuk gue yang dibully dan orang yang bully sekarang not any better than them kok. So
you know, be careful. Orang-orang yang lu bully suatu hari bisa jadi orang-orang yang bantu Allah. Dan come on man, it's 2021. It's not cool to bully someone regardless of apapun kelemahan di mata kalian yang mereka punya ya. I just don't think it's cool for you to bully anyone gitu. So stop bullying people. Anyway, yang buat yang nonton merasa sebagai pembuli, ingat aja orang yang kalian bully, they don't feel you kill them kok. What doesn't kill you make them stronger anyway gitu. Jadi kayak mendingan hidup rukun, baik-baik. Udah pusing buminya ini, jadi kalian mending maksudnya jangan bikin hidup orang tambah susah lah. Yes. Hidup tuh udah susah. Maksudnya kalian lebih baik bergaul, perbesar kenalan kalian. Nanti kalian ngerti kok gunanya apa di umur-umur kita nih. Iya. Percaya deh. Umur-umur kita kalian akan ngerasain kok. Lebih baik kalian berteman sama semua orang. Dan I mean, ya tadi si Tosca sempat bilang dia dibully karena dia body shaming ya. Gendut lah, gajah lah. I mean, buat kalian yang ngerasa dibully, gue cuma mau bilang ke kalian, kalian punya titik unik. Semua orang punya titik unik, and you guys shine your own way gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak orang mau ngomong kalian apa, it doesn't affect you. Iya. Mungkin secara perasaan iya, semua manusia punya perasaan. Benar. Bullshit kalau kita bilang kita dikata-katain kita nggak sedih, bullshit. Cuma if it's not true, kenapa lo sedihin berlarut-larut? Benar. Karena itu tidak akan merubah masa depan kalian gitu. Itu cuma sebagai mulut gatel aja lah. Iya. Even if it is true. Maksudnya dulu kan gue dibully karena overweight, and I am overweight. It is true. It's a fact that I'm overweight. Cuman maksud gue, to be honest, the older I grow, gue mulai ngerasa bahwa selling point gue itu nggak di badan gue doang. The Tosca you know is not because dia cantik, dia skinny, dia like wonderful to look at, makanya lu mau kenalan sama Tosca. No. Orang mau kenalan sama Tosca karena Tosca is Tosca. She has something yang meets more than just the eyes. I can work, gue bisa ngobrol, I can public speaking, you want me PR, I can. Jadi it's like, buat kalian yang dibully karena your physical attributes, trust me, udah 2021, no one is like, oh my god lu gendut, gue gak bakal mau ngobrol sama lu. Yes, mungkin masih ada some shitty humans yang kayak gitu ya. Cuman majority, if they really want to be friends with you, they'll show that they want to be friends with you. Kalian akan berasa mana yang memvalue kalian sebagai diri kalian sama just don't be someone you're not lah. Ya. Yeah. Karena dengerin dan ingat kata-kata gue ini, you guys unique in your own ways. Lo punya titik terang, punya waktunya masing-masing, believe in yourself. Dan ini manusia nih ngeluarin sinyal nih, nanti yang sinyalnya sama akan mendekat kok. Benar. Jadi kayak it's like a connection. Betul. Yang mau yang mana dan mereka bakal setuju connect. banget. Yes. Karena memang why you want to be someone else? Karena padahal lu udah unik gitu loh. Lu memiliki sesuatu value yang orang lain tidak punya. Benar. Mungkin lu nggak tahu sekarang, tapi lu akan lihat itu nanti. Yeah. Be comfortable in your own skin. Your body gets through so much things in your life. Life is too short for you to not appreciate your own skin lah, kalau menurut aku. Don't live in regrets lah. Iya. Intinya. Too short. Just enjoy it. Lu nggak tahu besok lu amit-amit dipanggil sama yang di atas, lu udah terlalu lama menyesal, capek juga ya. Yeah. Jadi ya udahlah, just enjoy every bit of it. Lu see the bright side, see the positive lights-nya lah. Let's say Tosca tadi ini gue ambil contoh aja ya sebagai penutup ya. Si Tosca body shaming, you're fat, ini apa obese, tapi secara positif dia disadarkan sebetulnya. Anggap aja gitu. Kenapa? Oh, I need to work out. Bener dong. Berarti secara nggak langsung kalau lihat the bright side-nya, teman-temannya sayang sama dia. Secara nggak langsung. Cuma emang, I know this is ya ngomong gampang. Karena ini orang kan biasa main ke perasaan juga ya. Cuma kalau kita see the bright side, pasti oh benar juga ya, gue overweight ya. Berarti gue harus olahraga. Bener nggak? Ambil gitunya ya. Cuma kalau emang nggak cocok ya udah. Banyak. Iya. Gila Indonesia
penduduknya banyak banget kok. Bener. Masa lo nggak punya satu sahabat sih? Just because 10 people don't like you doesn't mean your whole life is over. It's fine. Those 10 people won't matter in like 10 years of your life anyway. Agree. Gue ngerasa dulu teman-teman yang bully gue SMP SMA sekarang udah nggak ada semua kok. So like chill. Mereka little to no effect in my life. So. Dan ya gue share sedikit dari pengalaman gue juga. Sampai detik ini lingkaran gue baru terus. Teman-teman gue yang SD tetap ada, cuma very minimal kan kok. Yeah. You can count on them gitu kayak maksudnya count in person berapa paling kayak I think 10 fingers nggak tutup gue. Gue SD nggak ada, kayak 5 kayaknya nggak ada deh. Sih? Iya. Yeah. Tapi emang it's just changing. Iya. Yeah. Tapi itu tandanya lo growing up. Karena memang nanti life finds ways to part you ya. Yes, karena yang akan berkumpul, yang tadi gue bilang, yang sinyalnya harus sama. Iya benar. Kalau sinyalnya nggak sama, ya udahlah. Putus lah pasti. Lo mau paksain kayak apa? Capek aja kan. Benar. Wah, this is interesting. Ini awal aja udah hot banget nih topiknya. Panas ya? Panas. Gue to be honest pretty against yang those kind of thing lah. Karena emang maksud gue what's the point? Ya karena adik gue juga victim of bullying juga sebelumnya. Jadi gue kayak I hate those people yang judge people with their own perspective, tidak ada intinya gitu ya. Maksudnya yang ngedidik dia yang growing up, kenapa lo yang hancurin gitu loh. Ngerti gak sih? Benar. Kayak irrelevant lah. Iya, jadi kayak lumayan. Jangan ngerusak hidup orang untuk kepuasan lu. Lo bayangin kalau hidup lu yang dirusak orang, it's not cool. Iya. You're not enjoying gitu, kayak lu bantu orang yang udah depres tuh susah banget loh. Exactly. Jadi jangan ngelakuin orang begitu lah. Jangan melakukan sesuatu yang kalian tidak mau dilakukan itu ke diri kalian. Intinya gitu. Oke? Udah. Kita cut dulu yang ini nih. Berat. Too deep. Berat. Kepala gue panas. Oke, kita back to the topic ke e-sport tadi ya. Yes. So, gue jujur penasaran, apalagi lo seorang cewek nih. Awal mula ketertarikan ke dunia game sampai akhirnya gue bisa bilang lo bekerja di gaming. Ya, itu boleh nggak lo sharing ke kita, ke Bristers di rumah ini? Dari awal perjalanan karir lu sampai akhirnya bisa sampai sekarang tuh gimana sih? So it actually started as a hobby. So gue suka banget main game. Since I was really young, my dad itu juga main game banget, PS, Game Boy, NDS. Bapak gaul guys, so you know. Jadi gue grow up with gaming is a part of my life gitu. Sampai akhirnya gue dapet PC pertama gue bisa beli laptop, gue kayak the adrenaline tuh ketika kita main game, kok Albert kan juga main kan, itu the adrenaline you get when you kill someone, when you win a game itu kayak addictive kan. Dan akhirnya gue suka banget main-main game kompetitif maupun non kompetitif. Along the way gue mulai ngerasa bahwa gaming ini something that I wanna do, like it's not something yang gue cuman pengen waste my time on it. Karena the reason kenapa mama gue marah-marah dan teriak-teriakin gue ketika gue main game adalah karena gue do it irresponsibly. Gue lupa makan, gue nggak mandi, gue tugas nanti aja, kelihatan males, keluar kamar cuman sekali buat ngambil makan doang. So akhirnya gue mulai ada satu malam, gue inget banget nih, ada satu malam di mana gue itu tersadarkan gitu sih kok Albert. Kayak gue bener-bener duduk, and then gue mikir kayak, Vi, mama lu tuh marah ada sebabnya loh, karena lu do it irresponsibly. Dan dari situ gue mulai shift my mindset. Oke, berarti my mom itu sebenarnya gak apa-apa gue main game selama gue do it responsibly, dan selama gue emang punya tujuan di game. That's where the next day gue ngobrol sama mama gue terms and conditions untuk gue boleh main game sepuasnya. I sit down with my mom. Mom, if you're watching this, I love you. Jadi gue tuh duduk di meja makan sama mama gue dan gue kayak, hey mom, apa conditionsnya dan terms and conditionsnya supaya gue bisa main game? Mama gue bilang IPK kamu setiap semester harus di atas 3,5. Done, you get it. Semua nilai kamu di SMA harus 80 ke atas, you get it. Dan
on top of that, gue mulai menunjukkan mama gue ngeliat gue irresponsible karena gue mandi nggak teratur dan lain-lain. So ya gue mandi tanpa harus disuruh, makan gue ambil, and then gue mulai ngerasa karena mama gue pengen ini jadi karir ya, I was like then I have to start thinking about how I can make money out of my hobby. That was the 4 terms and conditions. Sebenarnya cuma 1 sih dari mama gue. Cuman gue nambahin 3 karena gue pengen mama gue nggak baging-baging sama gue main game lagi. So that's what exactly I did. Gue coba gimana caranya mulai cari duit, dan gue inget banget duit pertama gue turnamen tuh kayak ya sebulan ada 1 turnamen gue menang dapat 800.000, terus ada yang dapat 2 juta, ya tipis-tipis lah, tapi maksudnya berpenghasilan kan udahan. Terus gue mulai mandi teratur, bangunnya nggak siang-siang amat, makan nggak usah diingetin, dan nilai gue all good, it's fine. Sampai gue lulus pun ya untungnya ya nggak jelek lah nilainya. Cum laude masihan. My mom minta gue cum laude kan, gue kasih my mom makna cum laude. Ya udah, so akhirnya gue mulai ngerasa bahwa setelah gue get that terms and conditions done, mama gue mulai mungkin juga ngelihat, oh Vivi tuh adult, gue nggak butuh lagi suruh-suruh dia kayak kamu nggak boleh main game, kamu gini, kamu gitu, lah. Udah nggak ada, tentram kok hidup gue, kayak mau main game silahkan, mau ini ya udah, berangkat sampai jam 2 pagi ke warnet karena mama gue ngerti anaknya responsible and it is her job now. So mama gue nggak ada lagi yang mau dicelotehin. Kalau dulu, sure, I think gue kalau sebagai nanti gede jadi mama juga ya, gue bakal punya anak kayak gitu, gue juga khawatir kali ya. Yeah. So it was it was a logical reasoning for my mom to do that to me when I was younger. Apalagi gue cewek, bener kata Ko Albert. Gue banyak banget waktu gue masih kecil juga sering diomongin kayak, Vivi, kamu gak bakal make it in esports karena lu cewek. It's a male dominated industry, and I mean ya pretty much karena ya gimana ya, di Indonesia masih ada identik dengan hal-hal yang cowok dan hal-hal yang cewek. Kelamin ini kerjaan khusus, kerja keras yang hard works outside the house itu cowok bener. Gitu. And I don't agree with that. Yes. My mom is a career woman. She is my role model in life. Nice. I think if anything, my mom itu kasih gue a lot of things in life. She knows how to handle the family. She knows how to cook. Dia ngerti caranya have fun. Lah ya. Iya, she's like a Wonder Woman, man. Kayak gila. Kalau misalnya I choose a superhero, it's my mom lah. Tapi Bristers, terutama si bro-bronya nih yang di rumah nih, ini emang makanya zaman sekarang kita nggak boleh deny lah. Cewek-cewek juga pengen berkarya kok. Yeah. Gue akuin kok. Bahkan some of them are better than you. Istri gue aja gue akuin dia lebih gigih dari gue. Cuma ya kalau suami istri bedanya gue bilangnya makanya itu melengkapi ya. Karena emang satu sisi dia lebih, gue lebihnya di satu sisi. Benar. We can combine. Yes. Jadi kurang lebih begitu. Yes. Itu sama aja kayak di bisnis. Tapi intinya yang gue pengen bicara, don't underestimate women sih. Karena nggak selalu cowok di atasnya cewek, gue bilang. Cowok ada waktunya di atasnya cewek, cuma there are moments where we strive as well. Ini I'm telling, bukan kita maksudnya menurunkan harga diri. Biasa kan orang ngomongnya gitu. No. Ini gue lebih ke arah about respect. Yeah. Respecting someone else, respecting other gender lah. Karena dulu emang gue tahu mentalitas dari dulu tuh cowok selalu strata tertinggi lah. Yeah. Tapi not anymore. Ya, I mean cewek sekarang banyak banget kok yang hebat, gue akuin. Yes. Maksudnya agree. Udah things change lah. Dan kadang cewek pun bisa jadi leader yang baik kok. Gua akuin itu juga. Mereka most of the times leaders yang cewek-cewek yang gue ngeliat tuh juga mereka motherly. Yeah. So it's really good to the team. But ini depan gue ternyata jenius ya. Damn. Gue enggak lah kok, enggak jenis-jenis sama. Magna cum laude, come on. Wow, dari tadi gue dengerin dia kayak, oke, IPK 3,5, oke, 8 semua, oke. Magna cum laude, oke. I think it's more of a, kalau menurut gue tuh gue nggak ngeliat nilai sebagai suatu hal yang important gue sebenarnya. Tapi itu nunjukin how gigih dan betapa how diligent you are to try to get to the score. Ini sih, gue lebih bilangnya itu rajin, responsibility lo. Iya. Kurang lebih itu
nilai memang nggak kepake nantinya. Jujur aja ya, gue ngomong bluntly, lo belajar, mungkin ada yang dipakai, ada yang enggak. Tapi kita kan kalau namanya sekolah kita belajarin secara general semuanya. The process. Yes. The process is important. Itu cuma how to make us discipline. Ya. Kita jadi Ngerti bisa dikejar deadline, betul, ngerti taunya tanggung jawab, betul, di delegate tugas sama orang lain. scheduling, Yes.